Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailun Syabani dengan NIM 21081071111. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas D. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban UAS tematik. Yang pertama, benang merah dari landasan progresisme, konstruktivisme, dan humanisme sehingga mendorong lahirnya pembelajaran terpadu adalah karena ada 3 landasan tersebut. Melihat siswa dari kesulitan, dari keunikan, potensi, dan motivasi yang dimilikinya, dan landasan tersebut ketika berjalan beriringan akan bersifat saling melengkapi dan akan menghasilkan anak didik yang handal dan tangguh. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran progresivisme menyatakan bahwa pembelajaran harusnya berlangsung selama alami dan tidak artifisial atau dibuat-buat. Pembelajaran yang terjadi di sekolah sekarang ini tidak seperti keadaan dalam dunia nyata, sehingga tidak memberikan makna kepada kebanyakan siswa. Progresivisme hadir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap formalisme yang bersifat tradisional dan terkesan sangat kaku dan kurang mendalam. Progresivisme berpandangan bahwa pendidikan selalu dalam proses perkembangan yang bersifat dinamis. Pendidikan selalu siap untuk memodifikasi metode dan kebijakan ketika berhadapan dengan berbagai pengetahuan baru dan perubahan lingkungan atau masyarakat. Progresivisme didasarkan kepada kekayaan bahwa pendidikan harus berpusat dari siswa, bukan memokuskan pada guru atau bidang muatannya. Namun hal ini tidak berarti bahwa siswa diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, karena belum tentu cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Pembelajaran tematik juga dikembangkan menurut aliran konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Aliran ini mengandung pengalaman langsung yang dikonstruksi sendiri oleh siswa merupakan kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia melalui hasil interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswanya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Esensi dari teori konstruktivisme adalah ide harus ditemukan sendiri oleh siswa dan mentransformasikan sendiri sesuatu informasi tersebut apabila menginginkan informasi tersebut menjadi miliknya. Aplikasi teori humanisme lebih menonjolkan kebebasan setiap individu, siswa ataupun siswi memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran, dalam teori ini peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah fasilitator. Peserta didik dalam pembelajaran yang humanis ditempatkan sebagai pusat dalam aktivitas belajar. Peserta didik menjadi pelaku dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menemukan potensinya dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Peserta didik bebas berekspresi cara-cara belajarnya sendiri. Peserta didik menjadi aktif dan tidak sekedar menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Kombinasi ketiga landasan diadaptasi pada pembelajaran terpadu yang mengedepankan proses pembelajaran yang mengetahui dibentuk sendiri oleh siswa sehingga terbentuk pembelajaran bermakna. Pembentukan kreativitas berpusat pada siswa bebas berekspresi serta aktif. Selanjutnya yaitu nomor 2. Contoh tema diriku dengan pengembangan tema aku dan teman baru dan tubuhku. Pengembangannya,
Jadi, peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu apa saja yang ada pada tubuh dan siapa saja teman barunya. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Lalu, tema tersebut menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu cara merancang tema dan memilih tema. Yang pertama itu menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, terus mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan, terus memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya menyusun silabus pembelajaran tematik, dan yang terakhir yaitu menyusun rancangan pembelajaran tematik. Contoh temanya yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, pekerjaan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa, satuan pendidikan SD, kelas atau semester, kelas 1, semester 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan seni budaya keterampilan, subtema tubuhku, oleh Lulu Eka Oktaviani. Kompetensi dasar bahasa Indonesia, mengenal anggota tubuh dan panca indera. Seni budaya dan keterampilan, mewarnai gambar sederhana. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama dapat menunjukkan anggota tubuh, dan yang kedua dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh, ketiga dapat memasangkan gambar anggota tubuh, dan yang terakhir yaitu dapat mewarnai gambar anggota tubuh. Nama siswa Laili Nusyabani, kelas 1, no absen 17, hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Nah, yang selanjutnya nomor 5 itu adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Masa COVID-19. Satuan Pendidikan SD atau MI, kelas 1 semester 1, tema diriku, subtema aku dan teman baruku. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan model daring dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami cara berkenalan dan memahami aturan permainan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan kerjasama dengan baik. Media atau alat dan bahan dan sumber belajar, yaitu studi sester merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan minat siswa belajar kebencanaan. Sumber belajar yaitu buku tematik kelas 1. Langkah-langkah yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam membuka dan berdoa untuk pembelajaran dipandu memulai melalui WA Group, Telegram, ataupun Google Classroom, dan peserta didik mengisi daftar hadir online yang dikirim guru ke WA Group. Yang kedua, memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran melalui WA Group. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan inti selama 70 menit. Yang pertama, melalui grup WA, peserta didik diberi motivasi dan paduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulisnya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi teman baru dan mengenal warna suara teman baru. Yang kedua, memahami dengan mengamati tayangan konsep dan video yang dibagikan melalui WA Group. Yang ketiga, melalui WA Group, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi teman baru dan mengenal warna suara teman baru. Selanjutnya yaitu peserta didik mengajukan pertanyaan atau peristiwa di video pembelajaran. Selanjutnya peserta didik bersama orang tua di rumah mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai materi teman baru dan mengenal warna suara teman baru. Dalam WA Group, peserta didik diminta mempresentasikan hasil kerja individu secara klasikal mengemukakan pendapat atas prestasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikan. Selanjutnya, di WA Group atau aplikasi Zoom, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan materi teman baru dan mengenal warna suara teman baru. Nah, yang terakhir, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan penutup selama 15 menit. Yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang kedua, guru membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang terakhir, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Teknik penilaian pengetahuan yaitu penilaian melalui daring. Dan yang kedua, keterampilan diberikan untuk unjuk kerja, penilaian proyek, atau peserta didik mengirim tugas melalui email ataupun WA Group. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.